Kita mulai lagi, Bu. Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah awwalan wa akhira. Alhamdulillahilladzi waffaqana. Walhamdulillahilladzi kammala 'alaina an-ni'am. Thumma as-salatu was-salam ala sayyidil anam Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Akhwati fillah, saudari-saudari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bikunna. Selamat datang para penuntut ilmu. Selamat datang para penerus Muhajiratil Ansar. Selamat datang orang-orang yang dipuji oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan rahimallahu nisa'al ansar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita-wanita Ansar. Lam yamna'hunnal haya min talabil ilmi. Rasa malu yang merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tidak menghalangi mereka dari menuntut ilmu. Fa ahlan wa sahlan bikunna ya ayyatuhal akhawat. Selamat datang kepada orang-orang yang menginginkan kebaikan, kepada wanita-wanita yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kepada ibunda-ibunda kaum muslimin. Selamat datang kepada sekolah pertama untuk anaknya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga seluruh ibunda dan seluruh wanita-wanita muslimah. Akhwati fillah, antunna hadir pada petang hari ini harusnya bukan dikarenakan mengisi waktu luang saja. Hadirnya antunna di masjid di waktu yang mulia harusnya menjadikan niat antunna semakin kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang keliling mencari majelis ilmu, kemudian melaporkan apa yang ia dapatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang permintaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu akan surga. Mereka melaporkan tentang rasa takut orang-orang di majelis ilmu akan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan berikan apa yang mereka pinta dan akan aku jauhkan dari apa yang mereka takutkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama mengatakan, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum
orang-orang yang menuntut ilmu di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah adalah sekumpulan kaum yang tidak ada kerugian sedikit pun ketika kita bersama dengan mereka. Doa kita diijabah. Kita akan dijauhkan dari neraka Allah, akan didekatkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu yang sakral ini, di tempat yang mulia ini, di forum yang mulia ini, perbanyaklah untuk melirihkan doa-doa antunna sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di petang Jumat. Rasulullah SAW mengatakan tentang petang hari ini bahwasanya tidaklah seorang mukmin ia tegak kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertepatan dengan waktu mustajab, dan sebagian para ulama menjelaskan waktunya adalah asar Jumat. Tidaklah seorang berdoa di waktu tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ijabahi. Ditambah lagi antunna saat ini sedang berada di masjid, ditambah lagi di majelis ilmu, maka kebaikan di atas kebaikan yang antum dapatkan pada petang hari ini, maka jangan disia-siakan. Akhwati fillah, yang akan kita angkat pada petang hari ini adalah untuk sekalian para wanita muslimah, untuk mengingatkan mereka tentang fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Harapannya, usai dari mendengarkan untayan-untayan nasihat ini, hati yang sudah jauh dari fitrahnya akan kembali. Jiwa yang mulai kehilangan arah bisa mendapatkan tujuannya kemana? Tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Ar-Rum ayat ke-30, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Artinya istiqamahlah di atas agama Allah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Ia merupakan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Fitrah mengenal Allah, fitrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan kita semua untuk tetap berada di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah-fitrah Allah tersebut. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, akan tapi banyak sekali manusia yang tidak mengetahuinya. Akhwati fillah, perhatikanlah kalimat la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan dan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ayat ini adalah bantahan telak terhadap diskursus filsafat modern atau slogan-slogan yang digaungkan oleh orang-orang yang membenci Islam dan menginginkan antunna keluar dari fitrah antunna. Di antara teori tersebut adalah teori yang dicetuskan oleh John Locke dengan sebutan tabula rasa atau pandangan eksistensialisme feminis, seperti tokoh Simone de Beauvoir yang mengatakan seseorang tidak dilahirkan sebagai seorang wanita, akan tapi dibentuk menjadi perempuan. Slogan yang mereka buat atau pandangan yang mereka cetuskan ini diinginkan oleh mereka adalah agar setiap perempuan dan muslimah merasa terbebani akan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tabdila li khalqillah. Tidak ada yang dapat merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan antunna ayyatul akhawat menjadi seorang wanita, maka itulah pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali pedulikan
suara-suara sumbang yang mengatakan bahwasanya Islam tidak menghargai wanita. Jangan sekali-kali melirik pada setiap dakwaan-dakwaan yang melemahkan kepercayaan antunna sekalian kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dunia modern ini akhwati fillah berusaha meyakinkan Anda bahwa perempuan hanyalah konstruksi sosial, bahwa Anda lahir seperti kertas kosong yang bebas digambar dengan nilai apa saja, tidak punya nilai sama sekali. Anda hanya terbawa oleh arus, Anda hanya diperintah oleh atasan-atasan Anda hanya diurus oleh orang-orang yang berada di atas kepemimpinan Anda. Artinya mereka menggambarkan wanita-wanita seperti orang yang tidak memiliki nilai dan value. Akan tapi Islam tidak demikian akhwati fillah. Tujuan kita duduk di majelis pada petang hari ini adalah untuk kembali menyadarkan orang-orang yang mungkin sudah terlena dengan segala dakwaan-dakwaan feminisme, sudah dikalahkan oleh kapitalisme, sehingga mereka keluar dari jalur fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Islam akhwati fillah sangat menolak segala macam dekonstruksi tersebut. Anda akhwat tidak lahir sebagai kertas kosong. Anda lahir dengan perangkat lunak ilahiyah yang sudah Allah Subhanahu wa taala titipkan secara sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Sesungguhnya setiap anak Adam yang lahir di permukaan bumi ini terlahir dalam keadaan fitrah. Yang Anda harus tahu akhwati fillah, bahwasanya fitrah adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah letakkan untuk manusia, dan pilihan-pilihan fitrah tersebut adalah yang terbaik untuk setiap ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Anda sebagai seorang wanita dengan segala fitrah yang Anda miliki ayyatuhal akhawat, Anda terlahir demikian. Apa kata Rasulullah SAW? Yang dapat merubahnya hanyalah lingkungan yang rusak. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumaddisanihi. Akan tapi kedua orang tuanya lah, lingkungannya lah yang menjadikannya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis ini akhwati fillah merupakan dalil ilmiah nubuwah bahwa kecenderungan kepada tauhid, kecenderungan kepada fitrah-fitrah dasar wanita, menjaga kesucian, meninggikan rasa malu, serta kelembutan adalah bawaan orisinil seorang perempuan. Lingkungan, sistem yang ada di sekitarnya, dan media-media sosial lah yang sering kali merubah orientasi suci fitrah tersebut sehingga keluar dari jalur yang Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, seorang ulama yang sangat tajam pisau analisisnya, beliau menjelaskan hakikat fitrah ini di dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, "Al-fitrah allati fatara Allahu 'alaiha ibadah tatadammanu ma'rifatahu wa mahabbatahu wal ikhlas lah." Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada hamba-hambanya, di dalamnya telah mengandung kesiapan alamiah untuk mengenal Allah, mencintai Allah, dan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Artinya yang dimaksud dari fitrah tersebut adalah penerimaan seorang manusia terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tundukkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Akhwati fillah, kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah barusan mengandung makna cinta dan ketundukan. Itulah mengapa ketika seorang muslimah dipaksa oleh zaman untuk melepaskan apa-apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang wanita, yang menjadi fitrahnya sebagai seorang wanita demi hal-hal duniawi, ketika dia dipaksa untuk membuang rasa malunya demi validasi, atau ketika dia dituntut untuk bersikap keras, bersikap tidak lembut dan meninggalkan segala kelemah lembutan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, sejatinya secara sadar di dalam hati kecil seorang wanita terdapat penolakan,
Akan tetapi terkadang rusaknya fitrah diakibatkan oleh apa yang ada di sekitarnya, menjadikan suara-suara batin tersebut tidak lagi teramini. Hatinya pasti memberontak ketika sedang berenang melawan arus penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam Madarijus Salikin merangkum jeritan-jeritan jiwa yang kehilangan fitrah ini dengan kalimat-kalimat yang sangat begitu menyentuh. Beliau mengatakan, "Fil qalbi sya'athun la yalumuhu illa al-iqbalu 'ala Allah wa fihi wahsyatun la yuziluha illa al-unsu bih." Sungguhnya di dalam hati terdapat keterceraiberaian yang tidak akan bisa dihimpun kembali kecuali dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan menerima segala fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di dalam hati tersebut terdapat keterasingan yang tidak akan bisa ditenangkan kecuali dengan keintiman bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inti dari segala macam akar permasalahan wanita-wanita di zaman ini adalah ketika mereka kehilangan identitas mereka sebagai seorang muslimah. Mungkin mereka mengenal, saya seorang muslim, saya seorang muslimah, saya seorang wanita yang terjaga, akan tapi mereka lupa bahwasanya ada fitrah-fitrah yang sudah mulai bergeser dengan zaman. Ketika mereka lupa dan tidak sadar bahwasanya apa yang harusnya mereka pertahankan sudah mulai hilang. Keluar dulu ya. Nanti mainnya di dalam, Ustaz. Akhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seorang wanita, antumna sekalian, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari segala macam takdirnya. Kita semua yakin bahwa semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya sudah tertulis. Dan apa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilmunya yang sangat-sangat luas, tentulah beralasan dengan alasan-alasan kebaikan. Maka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan untuk antunna sekalian dari fitrah, jangan dipungkiri, jangan ditolak. Fitrah-fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada antunna sekalian akhwat adalah sesuatu yang terbaik untuk antunna. Allah Subhanahu wa taala ciptakan antunna dengan sifat malu. Maka itulah yang terbaik. Sifat al-haya yang menjadi mahkota seorang wanita haruslah dituruti. Sifat al-hishmah, rasa malu yang membawa kepada kesucian, ini merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berusaha untuk menolak fitrah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia akan tersesat dan akan rusak fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan tersebut. Terutama di era modern seperti zaman sekarang ini. Rasa malu seringkali dianggap sebagai kelemahan, ketertinggalan, atau rasa rendah diri, tidak percaya diri. Sehingga disuarakan ajakan-ajakan agar setiap wanita-wanita keluar dari rumahnya, bersaing dengan para lelaki, menampakkan tubuhnya dan wajahnya di media sosial. Padahal
fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap wanita tersebut itu adalah yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya." Sesungguhnya setiap agama memiliki karakteristik akhlak yang utama, dan akhlaknya Islam adalah rasa malu. Kata al-haya akhwati fillah, kalau kita lihat akar bahasanya, maka dia kembali pada kalimat al-haya, kehidupan. Para ulama ketika menjelaskan keterkaitan antara makna al-haya dengan makna bahasanya, mereka mengatakan semakin hidup hati seseorang, maka akan semakin kuat rasa malunya. Sebaliknya, ketika rasa malu itu sudah mulai menghilang, ini merupakan indikasi bahwa hatinya sudah mulai mati. Maka akhwati fillah, jangan tolak fitrah sifat malu ini dari antunna. Ini merupakan keindahan antunna sekalian. Ketika rasa malu tidak ada lagi di jiwa-jiwa wanita-wanita muslimah, mereka akan mudah menjadi mangsa-mangsa musuh-musuh Islam. Kita semua tahu bahwa antunna, para wanita, adalah objek terbesar dan paling empuk dari musuh-musuh Islam. Sampai-sampai salah seorang pendeta yang berada di Roma, tepatnya di Vatikan, ketika mereka menyusun rumus-rumus untuk menghancurkan musuh-musuh mereka, terutama Islam, mereka menargetkan yang pertama kali harus mereka hancurkan adalah para wanita. Ketika para wanita muslimah ini menolak fitrahnya, sifat-sifat fitrah seperti rasa malu ini dihilangkan, sehingga mereka tidak lagi memiliki rasa malu, mereka dengan percaya dirinya keluar ikhtilat dengan manusia, para lelaki. Tidak ada lagi malu untuk menampakkan diri mereka di media sosial yang tidak ada filternya sama sekali. Di saat itulah kehidupan wanita tersebut akan mudah untuk digoyah. Sebagaimana ketika kita sebutkan bahwasanya al-haya diambil dari kata al-haya yang bermakna kehidupan. Ketika al-haya itu tidak ada, maka tidak ada lagi kehidupan. Ketika tidak ada kehidupan dalam jiwa seorang wanita muslimah, maka racun apapun akan bisa masuk. Maka lihatlah orang-orang yang tadinya memiliki rasa malu, wanita-wanita yang dulunya tertutup dan enggan untuk menampakkan dirinya, ketika mulai media sosial muncul, mulai ada keinginan untuk menampakkan dirinya, mulai ingin jadi konten kreator, jadi selebgram, sehingga dengan mudahnya mereka akan sedikit demi sedikit melepaskan identitas mereka sebagai seorang muslimah. Maka jangan heran kalau kita melihat ada pekerja-pekerja film, artis-artis yang mulanya berhijab, lambat laun mereka meninggalkan hijabnya. Kenapa? Karena rasa malu telah dicabut dari diri mereka. Kalau antunna tidak ingin rasa malu, kalau antunna tidak ingin identitas antunna hilang, maka
terimalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, yaitu sifat al-haya. Kemudian di antara sifat yang merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sekalian para wanita adalah sifat kelemah lembutan dan ketundukannya kepada siapapun yang menjadi pemimpinnya. Mari kita ambil anti klimaks dari pernyataan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, lan yufliha qaumun wallathum imra'ah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Ini maknanya, siapa saja satu kelompok, satu kaum yang pemimpinnya adalah wanita-wanita yang fitrahnya adalah mengikuti, maka mereka tidak akan beruntung. Ini merupakan sinyal dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa fitrah dari seorang wanita muslimah adalah mengikuti. Dan yang paling utama harus diikuti seorang wanita muslimah adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika diperintahkan A, dia tunduk dan patuh. Ketika diperintahkan B, dia tunduk dan patuh. Ketika dilarang untuk A, dia dengar dan taat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Wahai para wanita-wanita, qarna fi buyutikunna, tetaplah di rumah-rumah kalian, jangan keluar. Jangan keluar di dunia nyata, keluar kecuali pada hal-hal yang berkepentingan, pada hal-hal darurat, dan jangan keluar pula dari tempat ternyaman antunna, rumah. Jangan keluar di dunia nyata, jangan keluar di dunia maya. Kenapa? Karena perintah Allah mengatakan tetaplah di rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bertabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah yang ketika keluar rumah mereka berhias, bersolek dengan solekan-solekan yang begitu menor, menampakkan lekuk tubuh mereka, tidak menutup aurat mereka, sengaja menampakkan diri mereka di hadapan para lelaki. Kalau Anda seorang muslimah yang taat, yang tahu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bahwasanya fitrah seorang wanita adalah tunduk dan patuh, dan ketundukan yang paling awal harus dia tunduki adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini fitrah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Para lelaki adalah kawamnya para wanita. Mereka yang ngurusin wanita, mereka yang ngajakin para wanita, mereka yang bimbing para wanita. Yang wanita ini gimana? Ikut saja. Terutama pada hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah. Penuh kelembutan, penuh ketundukan. Dan ini pula yang dilakukan oleh para sahabiyat radhiyallahu anhunna ajma'in. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ibunda kita Aisyah mensifati para wanita-wanita muhajiratil awal? Apa kata beliau? Aisyah menjelaskan bahwa ketika datang perintah untuk mengenakan hijab,
mereka mengambil horden-horden rumah mereka dengan segera. Mereka ambil apa saja yang bisa menyelimuti diri mereka sehingga perintah tersebut langsung terlaksanakan dengan segera. Tidak perlu dipikir-pikir lagi. Kalau kita tahu bahwasan ini fitrah dan kita sebagai seorang wanita muslimah harus mengikuti itu fitrah, maka siapa saja yang keluar dari fitrah akan berujung pada kehancuran. Yang kasar, wanita-wanita yang tidak mau tunduk dan patuh, kerjanya membantah, membangkang, terutama perintah-perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah dan pastikanlah dan saksikanlah ujung dari keengganan mereka tersebut adalah kehancuran. Kalau bukan di dunia, kelak di akhirat. Orang-orang yang menolak hijab dengan alasannya yang berbagai macam. Dengan alasannya hijabi hati dulu, hati belum siap. Tidak apa-apa, tidak pakai hijab yang penting adabnya baik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah perintahkan itu semua. Seakan-akan dia mengatakan, akal saya lebih pantas untuk dikedepankan dibandingkan wahyu. Begitulah ketika datang perintah untuk seorang wanita tetap berada di rumah saja, jangan keluar. Apalagi kalau keluar dari perintah tersebut dari suami, mulai bangkang. Tapi kan ekonomi kita sulit. Tapi kan ini untuk nambah-nambah uang jajan. Ketika disampaikan qala Allah, ketika disampaikan qala Rasulullah, fitrah seorang wanita muslimah adalah tunduk dan patuh, menerimanya dengan kelemah lembutan dan percaya bahwasan itu yang terbaik untuk dirinya. Maka kembalilah kepada fitrahmu wahai wanita muslimah. Tunduk dan patuhlah, terutama pada hal-hal yang tidak berseberangan dengan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan untuk antunna sekalian para ayyatuhal akhawat adalah antunna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh kasih sayang dan memiliki kelembutan emosional. Hari ini banyak sekali narasi-narasi feminisme yang mencoba untuk mengajarkan perempuan untuk menanggalkan kelembutannya dan bersikap maskulin agar mereka bisa bertahan di dunia kerja atau agar mereka bisa bertahan di ranah-ranah publik. Mereka beranggapan bahwasannya kelembutan seorang wanita merupakan kelemahan dirinya. Padahal kelemah lembutan seorang wanita adalah fitrah yang menghiasi diri seorang wanita. Islam memiliki pandangan yang revolusioner dalam masalah ini. Kelembutan dan memiliki kecerdasan emosional ini yang dominan pada perempuan merupakan desain spesifik agar perempuan mampu untuk memikul proyek peradaban terbesar, yaitu membangun manusia. Membangun peradaban yang tidak mungkin bisa dibangun dengan cara keras-keras, dengan cara dipaksa. Karena asal sebuah pendidikan adalah kelemah lembutan. Terutama antunna akhwati fillah. Ketika sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan menjadi seorang ibu, menjadi sekolah pertama untuk anak-anak antunna sekalian, maka fitrah ini harus tetap antunna jaga. Jangan hilangkan.
Karena tadi kita lihat masalah yang sering keluar, bahwasanya ada wanita-wanita yang mungkin mulai kehilangan kelemah lembutannya, mulai kehilangan kecerdasan emosionalnya, kecenderungan emosionalnya sudah mulai hilang. Kenapa? Karena terdapat suara-suara yang mengajak agar wanita-wanita ini sama rata dengan para lelaki. Padahal fitrah tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan seorang wanita dengan segala sifat-sifat indahnya. Maka siapa saja yang berusaha untuk menolak fitrah-fitrah tersebut, ujungnya adalah kehancuran. Mereka yang mungkin mulai menjadi keras, tidak lemah lembut, baik kepada anaknya, kepada suaminya, kepada pasangannya, kepada teman-temannya, ujungnya apa? Ujungnya mereka akan kehilangan identitas mereka sebagai seorang wanita. Dan fitrah lemah lembut ini, akhwati fillah, merupakan benteng besar dari penyakit-penyakit penyimpangan-penyimpangan yang hari ini marak terjadi. Seorang wanita yang menyukai wanita biasanya muncul dari salah satu yang mulai kehilangan fitrahnya sebagai seorang wanita. Mulai bergaya maskulin, mulai tidak lemah lembut, sehingga wanita-wanita lain yang masih punya fitrahnya ini cenderung kepada orang-orang tersebut. Maka menjaga fitrah ini, akhwati fillah, selain menjaga pemberian Allah Subhanahu wa taala, juga membentengi diri dari segala macam penyimpangan-penyimpangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendidikan di rumah, akhwati fillah, haruslah berdasarkan dan dibangun dengan rahim, dengan kelemah lembutan. Kenapa? Karena asal pendidikan adalah demikian. Jangan kedepankan nafsu-nafsu yang datang dari syaitan, menabrak fitrah-fitrah kelemah lembutan, sehingga pendidikan di rumah hanya sesuatu yang kasar saja. Rumah yang baik, atau bahasa sekarangnya, rumah yang dianggap surga, adalah rumah yang penuh dengan kelemah lembutan di dalamnya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna rifqa la yadkhulu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya kelemah lembutan ketika berada pada sesuatu akan menghiasi sesuatu tersebut. Ketika di dalam rumah dihiasi dengan kelemah lembutan, seorang ibu dengan lemah lembut mendidik anaknya, menasihati suaminya, maka akan terciptalah keindahan dalam rumah tangga tersebut. Sebaliknya, ketika kelemah lembutan dalam sebuah rumah tangga hilang, maka rumah tangga tersebut akan menjadi bak neraka. Bukankah di dalam neraka terdengar suara teriakan-teriakan, wahum yastarihuna fiha, mereka di dalam neraka berteriak-teriak, Rabbana, ya Allah, semuanya isinya teriakan-teriakan. Maka jangan samakan isian dalam neraka dengan teriakan dengan apa yang ada dalam rumah kita, akhwati fillah. Hiasi dengan kelemah lembutan. Jangan tolak fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan alasan ingin tampil maskulin, ingin tampil dominan. Tidak ada ceritanya demikian. Anda sudah diciptakan dengan spesifikasi yang paling indah. Maka jangan tolak hal tersebut. Kemudian, di antara fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah titipkan kepada seorang wanita muslimah dan hari-hari ini mulai pudar adalah kesadaran seorang wanita akan keadaan dirinya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang para istri, innahunna khuliqna min dhila'. Sesungguhnya wanita-wanita tersebut diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini bukan saya yang bilang. Yang bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq. Yang tidak berbicara kecuali dengan atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW pun juga yang mengatakan minnahunna naqisati aqlin wa din. Wanita-wanita tersebut kurang akal dan agama. Ketika seorang wanita mendengarkan hadis-hadis seperti ini, orang-orang wanita-wanita yang fitrahnya sudah rusak akan memberontak. Kenapa? Mereka tidak ingin disifati dengan kurang akal dan kurang agama. Seakan-akan mereka harus sama selalu dengan para pria. Dan fitrah yang harus dijaga oleh seorang wanita muslimah adalah kesadaran dirinya bahwasanya ia diciptakan dengan indahnya kekurangan. Naam, antunna indah dengan segala kekurangan antunna. Kurangnya akal, kurangnya agama, di situ letak fitrah, dan itulah keindahan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka jangan berusaha menolak fitrah ini dengan mengatakan, oh kami sempurna akalnya sehingga ingin dominan di atas para lelaki. Inilah yang mengantarkan seseorang untuk keluar dari fitrahnya, kemudian menggaungkan kesetaraan gender. Ketika mereka menolak fitrah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bengkok. Allah Ta'ala yang mengatakan demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan demikian. Dan Rasulullah SAW yang sudah persaksikan hal demikian. Maka fitrah seorang wanita muslimah adalah menerima segala kekurangan tersebut. Dan ingat, kekurangan bagi seorang wanita bukanlah aib. Kekurangan bagi mereka adalah bentuk keindahan yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan dan sempurnakan untuk seorang wanita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan demikian, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka jangan sekali-kali menolak fitrah tersebut. Ini beberapa fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sekalian para muslimah. Maka di tengah zaman yang semakin keras, semakin kuat menyerbu para wanita, kembalikan fitrah tersebut ayatul akhwat. Jangan sampai fitrah itu hilang dari diri antunna. Kalau fitrah-fitrah ini hilang, maka kepada siapa peradaban ini akan dilanjutkan? Ketika rasa malu yang menjadi fitrah seorang wanita ini sudah hilang, maka bersiaplah akan hilang peradaban. Ketika wanita-wanita muslimah mulai keluar menampakkan dirinya di hadapan para lelaki, berpacu dengan para lelaki di kantor-kantor, berpacu dengan para lelaki dengan ragam profesi, mereka tidak lagi malu menggunakan hal-hal yang haram, menanggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala demi kepuasan nafsunya. Sekarang mari kita kabarkan wanita-wanita yang menjaga fitrah dan wanita-wanita
yang akan menang dalam perlombaan yang penuh dengan tantangan ini. Kita berikan istilah untuk mereka ini adalah wanita-wanita yang memilih apa yang ada di sisi Allah dibandingkan hal-hal dunia. Wanita-wanita yang memilih surga dibandingkan apa yang ada di sisi dunia. Mereka adalah sosok-sosok yang menjaga fitrahnya sebagai seorang perempuan. Fitrah ketundukan kepada Allah, fitrah mendengar dan taat kepada suaminya, fitrah kelemah lembutan. Mereka inilah yang akan memenangkan perlombaan yang penuh dengan fitnah ini. Mari kita ambil beberapa contohnya. Kita ambil sosok besar yang pertama. Seorang wanita yang menjaga fitrahnya. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Wanita tersebut bernama Asiyah. Antum nak kenal siapa Asiyah? Ia adalah wanita yang menjadi pendampingnya Fir'aun. Mari kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Asiyah ini. Sebelum kita baca apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pasangan Fir'aun ini, coba antum bayangkan akhwati fillah. Ada seorang wanita yang mendampingi seorang raja yang kekuasaannya meliputi 1/4 bumi. Dikatakan bahwasannya tidak ada raja yang kekuasaannya lebih luas dibandingkan Fir'aun, dan tidak ada raja dari muslim yang kekuasaannya lebih besar dibandingkan Dzulqarnain dan Sulaiman. Fir'aun ini kekuasaannya luas sekali. Mesir dengan segala bala tentaranya, dengan segala macam sumber daya yang ada di Mesir tersebut di bawah kekuasaan Fir'aun. Dunia berada di sisi wanita ini, di sisi Asiyah. Apapun yang ia inginkan pasti dia dapatkan. Akan tetapi ia tetap menjaga fitrahnya, fitrah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah Subhanahu wa taala sudah dititipkan kepada setiap jiwa-jiwa manusia adalah fitrah tunduk dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijaga oleh Asiyah. Sampai-sampai di akhir kehidupan Asiyah, ia disiksa oleh suaminya sendiri. Ketika ketahuan bahwasanya dirinya beriman kepada Allah, Rabbnya Musa dan Harun. Apa kata Allah dalam surat Tahrim? وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Dan Allah Subhanahu wa taala memisalkan tentang orang-orang yang beriman. Yang Allah Subhanahu wa taala misalkan siapa? Imra'ata Fir'aun. Pasangannya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Dunia ada di sisinya. Ketundukan kepada Fir'aun sangat mudah sekali, tinggal ingat, tinggal dengarkan saja apa kata Fir'aun. Semua apa yang diinginkan dari dunia dia dapatkan. Akan tapi fitrah yang ada di dalam dirinya, fitrah ketundukan kepada Allah, tetap dia jaga. Sehingga dikatakan di akhir hayatnya, dia berdoa kepada Allah, Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, wahai Rabbku, bangunkan untukku baitan, istana di surga. Wa najjini min Fir'aun. Dan selamatkan aku dari Fir'aun. Selamatkan aku dari suamiku sendiri. Suami yang sudah memfasilitasi apapun dari dunia ini untukku. Selamatkan aku ya Allah. Dia tunduk dan patuh kepada fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada dirinya. Yaitu fitrah mengenal Allah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia jual apa yang ada di sisinya dari dunia. Dia seorang ratu, akhwat. 74 kilogram batang emas pun bisa didapatkan. Bahkan lebih daripada itu. Tapi dia ingat, ada fitrah yang harus dia jaga, yaitu fitrah mengenal Allah dan kembali kepada tauhid. Maka jadilah dia permisalan sebaik-baik orang beriman. Diabadikan di dalam Al-Quran. Ini fitrah yang dijaga seorang wanita muslimah. Terkait dengan fitrah, kelemah lembutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang wanita. Kita ambil cerita tentang Ummu Sulaim. Siapa ini Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ini, akhwati fillah, diuji dengan ujian yang kalau kita pikirkan seorang ibu mungkin tidak akan sanggup. Ummu Sulaim dan suaminya memiliki seorang anak yang sedang dalam masa yang sangat-sangat menggemaskan. Setiap hari ini suaminya sering main banget sama si anak. Tidak mau pisah. Sampai satu ketika ada urusan hari suami untuk keluar beberapa hari. Kemudian di hari kepulangan suaminya, Ummu Sulaim mendapati takdir bahwasannya anak yang sangat dicintai suaminya tersebut telah wafat, meninggal. Kemudian ketika dia mengingat bahwasannya suaminya akan pulang, dia bersiap. Ini Ummu Sulaim dalam keadaan demikian, bisa saja ketika suaminya pulang ini dia nangis-nangis, kemudian teriak-teriak, "Ya, suamiku, ini anak kita sudah meninggal," nangis-nangis dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Dia bersolek dengan solekan yang paling indah. Kemudian dia sambut suaminya pulang. Untuk mengalihkan fokus suaminya, dia jamu suaminya dengan makanan-makanan yang lezat sekali. Kemudian dia layani suaminya sampai suaminya lupa untuk melihat anaknya. Ketika ditanya di mana anak kita, ia sedang terbaring di atas tempat tidur. Kemudian di akhir malam, setelah suami istri ini saling bercengkrama, barulah Ummu Sulaim menceritakan hakikat yang sebenarnya. "Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau ada satu kaum yang menitipkan barang kepada kita, kemudian mereka meminta barang tersebut untuk dikembalikan? Apakah boleh kita untuk menahannya?" Suaminya mengatakan, "Oh, wallahi tidak boleh kita menahannya, dan itu termasuk kezaliman." Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, "Ketahuilah bahwasanya anak adalah titipan Allah dan itu sudah diambil kembali oleh pemiliknya." Ummu Sulaim bisa saja ngamuk, akan tapi kelemah lembutan di dalam hatinya, ketundukan dan rasa sayang yang ada di dalam dirinya, fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan ke dalam dirinya, ia jaga dan kedepankan. Dan jadilah dia permisalan yang abadi tentang wanita-wanita yang menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang rasa malu, tidak usah jauh-jauh kita mencari sosok yang rasa malunya begitu tinggi. Kita lihat saja ibunda kita, As-Siddiqah bintu Siddiq, Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasa malu yang begitu luar biasa dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha curhat pada suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
"Ya Rasulullah, nanti kalau di padang mahsyar, bagaimana kita akan dibangkitkan?" Kemudian Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Hufatan ghurla, uratan ghurla." Dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan. Kemudian Aisyah merah wajahnya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak berpakaian." Rasulullah SAW yang faham akan maksud istrinya mengatakan, semua pada saat itu tidak mementingkan urusan orang lain dan semuanya memikirkan tentang dirinya. Kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya demikian? Kan ada rasa malu di dalam dirinya. Bahkan Fatimah radhiyallahu taala anha, anaknya Rasulullah SAW, ketika dia mendapati bahwasannya jenazah-jenazah wanita itu hanya diselubungi dengan kain kafan saja, ia merasa takut. Kalau ketika diselubungi dengan kain kafan tersebut, badannya terbentuk, subhanallah. Saat sudah wafat pun ia takut badannya terlihat oleh orang-orang bukan mahramnya. Ini haya, rasa malu yang begitu tinggi. Dan ini harus dijaga oleh seorang wanita muslimah. Rasa malu dia untuk bermaksiat kepada Allah, rasa malu dia untuk tampil pada hal-hal yang bukan kepentingan dirinya. Rasa malu ini yang harus tetap dijaga oleh seorang wanita muslimah. Dan catat ucapan saya, seorang wanita muslimah ketika mereka menjaga fitrah malu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka akan minim kriminalitas yang berkaitan dengan perempuan. Saya tidak sedang menyalahkan wanita saja. Kita tidak mungkiri ada laki-laki yang berpenyakit hati. Kita tidak mungkiri itu. Akan tapi karena majelis ini adalah majelis akhwat, maka nasihat ini bertujuan untuk para akhwat. Ketika para wanita-wanita muslimah ini sudah kehilangan identitas, dia sudah tidak tahu lagi apa batasan-batasan syariat, tidak punya rasa malu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat, maka dari titik itulah ia keluar dari fitrahnya, dan di saat itulah mangsa-mangsa akan menerkamnya. Maka kembalilah pada fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Ini fitrah akhwati fillah, merupakan desain dari Allah Subhanahu wa taala, the best creator. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang nyiptain kita sebagai manusia dengan ciptaan terbaik. Ahsani taqwim, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan ciptaan yang paling indah. Bukan hanya bentuk fisiknya saja, akan tapi software yang ada di dalam diri seorang, itu semua sudah didesain yang terbaik. Lelaki dengan fitrahnya sebagai seorang yang menjaga, seorang yang qawwam, seorang lelaki yang tegas, yang lebih mengedepankan logikanya, dan seorang perempuan yang mengedepankan perasaannya dengan kelemah lembutan, rasa malu. Kalau fitrah-fitrah ini sudah ditinggalkan, maka artinya mereka sedang menolak ciptaan yang indah dan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwat, kembalilah kepada fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan tolak itu fitrah. Rasa malu al-hishmah ini tadi tetap harus dijaga. Ini yang akan membentengi antunna sekalian dari keterpurukan, dari kehancuran. Antuna malu bermaksud ketika sendirian, ketika suami tak ada di rumah, ketika anak tak ada di rumah, yang ada hanya genggaman handphone yang ada di tangan. Apa yang antuna lihat, siapa yang antuna chat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan al-haya ini yang menjaga dari keterjerumusan tersebut.
Al-hishmah, rasa malu menjaga kesucian, tidak mau tampil, tidak mau tampak, bahkan seujung kukunya pun tak tampak. Beginilah wanita-wanita Ansar. Mereka sangat-sangat malu. Bahkan diceritakan bahwasannya ketika Rasulullah SAW memerintahkan para wanita agar jangan saling bertabrakan atau ngumpul-ngumpul dengan para laki di pasar-pasar kota Madinah, apa yang mereka lakukan? Mereka mepet ke dinding sampai pakaian-pakaian mereka robek. Hishmah. Zaman sekarang bagaimana? Banyak wanita-wanita yang mulai menampakkan dirinya. Konten kreator. FB Pro. Terkadang bukan dirinya yang dia tampakkan, akan tapi tulisan-tulisannya seakan-akan menceritakan tentang dirinya. Utas-utas di tweets, cuitan-cuitan di Twitter, status-status di Facebook. Semua aib-aib yang ada di rumahnya dia keluarkan semuanya. Memang tidak ada badan yang nampak, tidak ada wajah yang diperlihatkan, akan tapi semuanya sudah dia ceritakan. Mana hishmah? Mana rasa malu yang mendatangkan kesucian? Ini fitrah ya akhwati fillah. Jaga fitrah ini. Kalau kita punya barang-barang yang harganya mahal, tas-tas branded misalnya, yang antuna lebih faham daripada ana dalam masalah merek-mereknya. Ana yakin antuna pasti ketika mendapatkan dan memiliki barang-barang tersebut berusaha untuk menjaga orisinilitas barang-barang tersebut. Jangan sampai lecet, bahkan jangan sampai berdebu. Kenapa? Karena ketika barang tersebut terjaga orisinilitasnya, harganya akan tetap mahal, value-nya tetap akan tinggi. Hingga barang-barang akhwati fillah tidak punya akal, antuna jaga sedemikian rupa. Masa fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, ahsani taqwim, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan penciptaan yang paling terbaik, tidak antuna jaga. Akankah antuna mengedepankan harta-harta duniawi dibandingkan ciptaan Rabbul Alamin? Ataukah fitrah itu sudah mulai hilang? Maka jaga fitrah tersebut. Dan kembalikan fitrah yang mungkin sudah mulai pudar di jiwa-jiwa antuna. Akhwati fillah, apa yang kita sampaikan barusan bukan hanya sekedar nasihat. Ini merupakan pesan dari saudara yang penuh dengan kecemburuan. Ia cemburu ketika melihat wanita-wanita muslimah menjajakan barang-barang di tepian jalan. Ia cemburu ketika melihat wanita-wanita muslimah mudah untuk digerogoti, mudah untuk dimangsa. Karenanya kalimat-kalimat ini muncul. Setidaknya ada 2-3 orang nanti wanita-wanita muslimah yang terjaga, sehingga kecemburuan yang ada saat ini bisa sedikit berkurang. Kita begitu cemburu ketika melihat wanita muslimah dijajakan di media-media sosial, menjadi model-model. Wajahnya terpampang jelas. Walaupun pakaian-pakaian syar'i namun berlenggak-lenggok. Mana rasa malu? Dan mana pula kecemburuan para laki muslim
Maka kajian kita pada petang hari ini bertujuan untuk mewakili suara-suara para lelaki yang cemburu tersebut. Jaga fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada antum sekalian. Jangan buang dia. Ini ciptaan terbaik. Jangan dirusak. Kalau value antunna mau tetap tinggi sebagai seorang wanita, jaga orisinalitas. Jangan dirusak. Kalau rasa malu sudah hilang, tidak ada lemah lembut, kemudian dia mulai keras, mulai maskulin, maka value-nya sudah berkurang. Apalagi kalau mau disamakan dengan para lelaki, mau setara dengan para lelaki, percayalah, suara-suara orang-orang yang menyuarakan feminisme, terutama yang radikal, adalah suara-suara sumbang yang menyiratkan kehinaan orang-orang tersebut. Mereka sudah hilang rasa malu. Tidak memiliki lagi kelemah lembutan. Padahal itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Maka mudah-mudahan pengingat ini menjadikan sebagian orang atau siapapun mendengarnya menjadi terhentak. Kalau memang sudah terjaga fitrah tersebut, teruskan untuk menjaganya. Kalau kiranya fitrah tersebut sudah mulai pudar dikarenakan fitnah-fitnah zaman sekarang ini dari media sosial dan semuanya, kembalikan fitrah tersebut pada diri antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap wanita muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap wanita-wanita muslimah sadar akan kedudukannya di dalam Islam. Sadar akan fitrah-fitrah terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan untuk dirinya. Di petang yang begitu indah ini, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menjaga seluruh wanita-wanita muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh ibunda-ibunda kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga anak-anak gadis kaum muslimin. Jazakumullahu khairan. Terima kasih untuk akhwat yang sudah datang dan sudah mau bergabung. Kami mohon maaf, pembicara pribadi juga minta maaf atas segala kekurangan, kurangnya waktu, kurangnya cara penyampaian dan sebagainya. Semoga bisa dimaafkan dan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana mewakili teman-teman dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Riau, Saudi Arabia, khususnya Madinah, berterima kasih kepada ibu-ibu dan akhwat sekalian yang sudah mau bergabung dan mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ladang amal jariah untuk antum kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesi tanya jawab karena antum lebih berhak untuk bertanya kepada guru-guru dan ustaz, bukan kepada kita-kita yang masih belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, dan ingat, talabul ilmi yang antum hari ini saat ini sedang lakukan bukan hanya untuk mengisi waktu luang, akan tapi untuk beribadah kepada Allah, dan tidak ada yang kita harapkan dari ibadah kepada Allah kecuali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah doa Ibrahim dan Ismail ketika mereka membangunkan Ka'bah untuk Allah. Mereka mengatakan, Allahumma taqabbal minna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah. Ya Allah, terimalah ibadah kami, ibadah talabul ilmi kami pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.